Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitria, saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menyebutkan obat sistem pencernaan, salah satunya yaitu golongan obat H2 blocker atau antagonis H2 reseptor, dimana dengan nama generiknya yaitu ranitidin dan nama dagangnya yaitu Aciblock, Acran dan Acran. Dengan posologinya yaitu ranitidin 150 mg dan indikasinya yaitu tukak lambung dan usus, pengobatan tukak duodeni. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitif dan efek samping obatnya yaitu jarang terjadi dan berupa diare sementara, nyeri otot, pusing dan reaksi kulit pada penggunaan lama dengan dosis tinggi. Ada kalanya terjadi impotensi. Kemudian untuk mekanisme kerja obatnya yaitu menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel parietal sehingga sekresi asam lambung dan pepsin dapat dikurangi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan nama generik simetidin, yaitu dengan nama dagang simetidin, simexol, Licomet dan Ramet. Dengan posologinya yaitu simetidin 200 mg dan indikasinya yaitu pengobatan jangka pendek untuk tukak usus 12 jari aktif, tukak lambung aktif, pengobatan mucus gastroesophagus, erosil, terapi pemeliharaan, pengobatan keadaan hipersekresi patologis dengan kontraindikasinya yaitu hipersensitif dan efek samping obatnya yaitu seperti diare, nyeri otot, pusing-pusing dan reaksi kulit pada penggunaan lama dengan dosis tinggi. Ada kalanya terjadi impotensi dan ginekomastria ringan. Dan untuk mekanisme kerjanya yaitu seperti pada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu dengan nama generik famotidin dan nama dagangnya yaitu amoxid, famotid dan famotidin. Dengan posologi famotidin yaitu 20 dan 40 mg. Indikasinya yaitu seperti tukak usus 12 jari aktif, terapi pemeliharaan pada tukak usus 12 jari aktif, hipersekresi patologi seperti sindrom Zollinger, Ellison dan Edenoma, endokrin berganda. Kemudian untuk kontraindikasinya itu seperti hipersensitif dan efek sampingnya yaitu seperti sakit kepala, pusing, konstipasi, diare, demam, lelah, aritmia dan gangguan saluran cerna. Dan mekanisme kerja obatnya seperti pada sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada golongan obat penghambat pompa proton, yaitu dengan nama generiknya pertama itu omeprazol, dimana dengan nama dagangnya itu Meisek, Norsec dan omeprazol, dan posologinya yaitu omeprazol 20 mg. Dengan indikasinya yaitu pengobatan jangka pendek tukak usus dan tukak lambung, reflux esofagitis yang erosil, pengobatan jangka panjang sindrom Zollinger, Ellison. Dan kontraindikasinya yaitu seperti hipersensitif, wanita hamil dan menyusui. Dan efek sampingnya yaitu gangguan lambung, usus, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, vertigo, gatal-gatal dan mengantuk atau sukar tidur. Dan untuk mekanisme kerjanya yaitu seperti menghambat sekresi asam lambung melalui blokade enzim H+ atau K+ ATPase secara aktif dalam sel-sel panetal. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan nama generik lansoprazol atau dengan nama dagangnya itu gastrolan, inazol dan inhipraz, yaitu dengan posologinya itu lansoprazol 30 mg dan indikasinya yaitu
ulcus duodenum, ulcus gaster, reflux esophagitis. Dengan kontraindikasinya itu hipersensitif dan efek sampingnya yaitu seperti mulut kering, sulit tidur, mengantuk, kabur penglihatan dan ruam. Untuk mekanisme kerjanya seperti pada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan nama generik pantoprazol dan nama dagangnya itu seperti Priopraz, Pandecta, Patozol, yaitu dengan pantoprazol 40 mg, dan indikasinya itu pengobatan jangka pendek untuk penyakit reflux gastroesophagus dengan riwayat esophagitis, erosi, sindrom Behlinger-Ellison, dan kontraindikasinya itu hipersensitif dan efek sampingnya itu seperti pusing, sakit kepala, diare, nyeri abdomen. Untuk mekanisme kerjanya yaitu seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu dengan nama generik esomeprazole dan nama dagangnya yaitu Nexium dengan posologi esomeprazole 20 mg 40 mg, dan indikasinya yaitu penyakit reflux gastroesophageal atau GERO, kombinasi terapi dengan antibakterial yang cocok untuk eradikasi Helicobacter pylori dan penyembuhan H. pylori yang berhubungan dengan tukak duodenum. Untuk kontraindikasinya itu seperti hipersensitif terhadap substansi aktif esomeprazole atau benzimidazole atau komponen lain dan dari obat ini jangan diberikan bersama atazemalir. Kemudian untuk efek sampingnya itu seperti sakit kepala, nyeri abdomen, diare, kembung, mual, muntah, konstipasi, dermatitis, pruritus, urtikaria, pusing, mulut kering, reaksi hipersensitivitas, reaksi anafilaktik, peningkatan enzim hati. Untuk mekanisme kerjanya sama seperti pada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan golongan obat antasida dan nama generiknya yaitu aluminium hidroksida dan nama dagangnya yaitu antasida, Doen, Biomax, MPS, Itramak dan Lambucit dengan posologi alhidroksida 400 mg dan 20 mg. Kemudian untuk indikasinya yaitu seperti mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, nyeri dan ulu hati. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitif dan untuk efek sampingnya itu sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. Kemudian untuk mekanisme obatnya itu seperti menetralkan asam lambung. Kemudian untuk nama generik kalsium karbonat sendiri yaitu dengan nama dagang Neosanmax, kemudian Neosanmax pas stomacain dengan posologi kalsium karbonat 500 atau 800 mg dengan indikasinya itu untuk mengurangi gejala kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung atau perasaan penuh pada lambung yang tidak dapat diatasi dengan antasida. Kemudian untuk kontraindikasinya itu seperti alergi terhadap famotidin atau mengurangi asam lainnya. Dan untuk efek samping obat tersendiri yaitu seperti mual, muntah, diare dan konstipasi. Untuk mekanismenya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan nama generik magnesium hidroksida yaitu dengan nama dagangnya Gastrucit, Madrok, Milanta dan Promax dengan posologi 250 mg. Untuk indikasinya yaitu mengurangi gejala kelebihan asam lambung, gastritis,
tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh di lambung. Untuk kontraindikasinya itu seperti gangguan fungsi ginjal berat, dan untuk efek samping obatnya yaitu seperti sembelit, diare, mual, muntah dengan gejala-gejala itu hilang apabila pemakaiannya dihentikan. Untuk mekanisme kerjanya sama seperti sebelumnya. Kemudian yaitu dengan nama generik magnesium trisilikat, yaitu dengan nama dagangnya yaitu alumi bimalcus dan intramak, yaitu dengan posologinya itu magnesium trisilikat 300 mg, dan indikasinya itu menghilangkan kelebihan asam lambung pada peptik esofagitis, gastritis, tukak lambung, nyeri pada ulu hati, dan mengurangi rasa kembung. Kemudian untuk kontraindikasinya itu tidak ada, dan efek samping obatnya itu seperti mual, muntah, obstruksi usus, dosis tinggi menyebabkan diare, dan penggunaan jangka panjang menyebabkan siliceus nephrolitis. Dan untuk mekanisme kerja obatnya seperti pada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan nama generik hidrotalsik, dan nama dagingnya yaitu Promac dan Promac fruiti dengan posologi hidrotalsit 200 mg, dan indikasinya itu seperti untuk meringankan gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh pada lambung. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu seperti efek samping yang umum adalah seperti sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala itu hilang bila pemakaian dihentikan. Kemudian untuk efek samping obatnya sama seperti pada sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.